Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar pagi hari ini, saya minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Anak Kristo, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Teman-teman kalian ada yang semuanya hadir atau ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Semuanya hadir Pak. Oke, baik, terima kasih. Materi kita pada pagi hari ini tentang teori perkembangan manusia. Dari anak-anak ada yang sudah tahu atau sudah pernah mendengar apa itu teori perkembangan manusia? Oke, kalau tidak ada, saya jelaskan untuk anak-anak. Yang pertama, teori perkembangan manusia. Teori perkembangan manusia ini pertama dicetuskan oleh Charles Darwin. Charles Darwin ini dengan bukunya yang berjudul The Origin of Species. Ia mengemukakan dalam bukunya itu bahwa spesies yang ada sekarang ini berasal dari spesies yang hidup di masa lalu dan akhirnya sampai sekarang. Kalau yang dikemukakan oleh Charles Darwin ini, ia mengambil contohnya seekor kera yang berevolusi menjadi manusia modern sekarang ini. Evolusi manusia pada saat itu juga mengakibatkan terjadinya perubahan sosial, budaya, bahkan bentuk tubuh dan fungsinya. Ya, misalnya sebagai berikut. Cara gerak pada manusia pada zaman dahulu, manusia purba, mereka berjalan dengan caranya bongkok sampai karena berevolusi sehingga menjadi tegak. Lalu cara makannya dulu mereka pakai langsung dengan mulut, berangsur berubah dan mulai menggunakan tangan. Nah, sekarang sudah menggunakan sendok atau garpu. Berikutnya cara sosialnya mereka sudah mulai berhidup berkelompok dan sudah mulai mengenal yang namanya tempat tinggal, tidak berpindah-pindah lagi, dan mereka sudah mereka berburu, mereka mengumpulkan makanan. Tapi kalau hewan buruannya mereka masih hidup, mereka pelihara, dan mereka akan sewaktu-waktu mereka akan untuk mereka membunuhnya untuk mereka santai bersama tanpa mereka cari lagi di hutan. Oke, yang berikutnya perkembangan biososialnya mulai tampak. Oke, lanjut. Berikutnya pendapat para ahli tentang teori perkembangan manusia. Yang pertama, teori Van Dene Gelder. Anak-anak ada yang tahu apa saja yang dikemukakan oleh teori Van Dene Gelder ini? Ada yang tahu? Kalau tidak ada, saya jelaskan. Menurut teorinya, bangsa Indonesia berasal dari daratan Asia. Pendapat ini didukung oleh artefak dalam bentuk budaya yang ditemukan di Indonesia yang memiliki kesamaan bentuk dengan ditemukan di daratan Asia. Ya, contohnya budaya-budaya yang ada di Asia Barat, contohnya mereka temukan juga di Indonesia. Yang berikutnya teori
Berikut teori Profesor Muhammad Yamin. Nah, ia berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Indonesia itu sendiri, karena menurut dia membuktikan bahwa penemuan fosil-fosil itu tertua dengan jumlah terbanyak di Indonesia. Contohnya manusia Solo, manusia Flores, manusia Mojokerto. Nah, itu ditemukan di Indonesia. Yang berikutnya teori Profesor Dr. Krum. Nah, ia menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Cina Tengah, karena daerah tersebut terdapat banyak sungai besar, dan mereka menyebar ke Indonesia, sampai ke Indonesia melalui sampai tahun 1500 sebelum Masehi. Ya, mereka keluar dari daerah Cina Tengah karena ada beberapa faktor yang menjadi kemungkinan mereka untuk keluar dari Cina Tengah. Kayak yang pertama, faktor makanan; yang kedua, faktor perang; yang ketiga, faktor bencana alam; yang keempat, faktor penyakit. Nah, itu yang menyebabkan masyarakat pada saat itu di Cina Tengah mereka menyebar ke Indonesia. Yang berikutnya teori Muhammad Ali. Nah, teori Muhammad Ali, dia menyatakan bahwa bangsa yang mendiami daerah pesisir Melayu berasal dari daerah Sumatera. Bangsa ini bercampur dengan bangsa Mongol yang kemudian disebut Proto Melayu dan Deutero Melayu. Nah, kalau bangsa Proto Melayu itu adalah Melayu tua yang menyebar di wilayah sekitar Indonesia pada tahun 1300 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu Deutero Melayu atau yang disebut Melayu Muda. Nah, menyebar di wilayah Indonesia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Berikut teori Dr. Brandes. Nah, tapi yang ditambahkan oleh teori Muhammad Ali, ia menyatakan bahwa bangsa Melayu tua atau gelombang pertama yang disebut Melayu tua itu mereka datang dengan menggunakan perahu bercadik satu. Lalu yang gelombang kedua atau Melayu Muda yang datang menggunakan perahu bercadik dua. Dan berikutnya teori Dr. Brandes. Teori Dr. Brandes, ia menyatakan bahwa bangsa yang bermukim di Kepulauan Indonesia memiliki banyak persamaan dengan bangsa-bangsa yang di daerah terbentang di sebelah utara Formosa, sebelah barat Madagaskar, sebelah barat Tanah Jawa, sebelah timur sampai tepi barat Amerika. Berikutnya teori William Smith. Teori ini menyatakan bahwa ia meneliti asal-usul masyarakat Indonesia melalui penggunaan bahasa oleh bangsa Indonesia. Ia membagi bangsa di Asia atas dasar agama yang digunakan, itu bangsa yang berbahasa Togon, bangsa yang berbahasa Jerman, bangsa yang berbahasa Austria. Ia bagi lagi bangsa yang berbahasa Austria itu ada dua. Yang pertama Austroasia, yang kedua Austronesia. Bangsa yang mendiami bahasa Austronesia itu wilayah Indonesia, wilayah Melanesia dan Polinesia. Yang kedua itu
Yang kedua yaitu Austroasia. Austroasia adalah bangsa yang berbahasa Austronesia. Nah, lanjut. Kita lanjut lagi di teori Hogan. Ia menyatakan bahwa bangsa yang mendiami daerah pesisir berasal dari Sumatera. Sumatera bangsa yang bercampur dengan bangsa Mongol yang disebut Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Sebelum saya suruh katakan bahwa Deutero-Melayu itu adalah bangsa Melayu muda dan Proto-Melayu itu disebut dengan Melayu tua. Oke, yang berikut lanjut. Teori Max Muller. Teori Max Muller ini ia menyatakan bahwa asal usul bangsa Indonesia ini adalah dari daerah Asia Tenggara. Namun pendapat ini tidak begitu jelas. Alasannya ia menarik kesimpulan dari penelitian. Ia mengambil kesimpulan dari pendapat-pendapat yang beberapa ahli tersebut. Ia menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini berasal dari daerah Asia Tenggara, tapi tidak ada, tapi pendapatnya tidak jelas, tapi yang berikut sampai di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak. Sebelum Pak lanjut, mungkin ada yang masih bingung atau penjelasan saya terlalu cepat atau lambat atau bagaimana, silakan. Nah, kita lanjut lagi. Teori Majumdar, ia sebagai seorang yang tekun penelitian, maka kesimpulan diperoleh dari bangsa yang berbahasa Austronesia berasal dari India, kemudian menyebar ke Indochina. Indochina yang didukung oleh penelitiannya berdasarkan bahasa Austria yang menggunakan bahasa muda India Timur. Teori Majumdar ini mengkaji bahwa bangsa yang di Asia ini dibagi atas perbedaan bahasa, ada yang bahasa Austronesia dan ada yang berbahasa Austria. Oke, lanjut. Nah, kesimpulan sebelum Pak tutup, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada Pak. Oke, baik, penutup kesimpulan dari anak-anak, ada yang mau untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Kalau ada, saya persilakan. Kalau tidak ada, mari kita simpulkan bersama-sama. Teori perkembangan manusia ini juga pertama kali dicetuskan oleh Charles Darwin. Ia berpendapat bahwa spesies yang ada sekarang adalah berevolusi dari spesies yang ada pada saat dulu. Lalu teori perkembangan manusia dikemukakan oleh beberapa ahli yang tadi disebutkan. Sudah Pak jelaskan satu persatu tadi. Sekian, ada tugas untuk kalian, tolong cari para pendapat ahli ini lebih mendetail, lalu sertakan dengan budaya-budaya apa saja yang ditemukan oleh para peneliti, oleh para ahli tersebut. Nah, yang berikut, tetap semangat belajar, tetap fokus, tetap semangat. Selamat pagi untuk kita semua. Baik Pak.